Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Gereja Perki Nederland saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Stanley Cahyadi dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Selamat pagi jemaat Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, dalam rangka menyambut Pekan Keluarga dari Gereja Perki Nederland, tema khotbah hari ini adalah keluarga yang melayani. Mari kita menyambut tema ini dengan nyanyian PKJ 219.
kasih di saat ini ku datang Tuhan, kasihi Engkau, kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon pengampunannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu, sebagai keluarga besar Allah, kami boleh dihimpunkan di tempat ini. Baik kami yang hadir di tempat ini secara fisik, maupun saudara kami yang mengikuti online di rumah. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun harus kami akui bahwa perjalanan hidup kami penuh dengan misteri. Banyak kejadian peristiwa yang kami tidak mengerti. Tapi satu hal yang kami boleh yakini, bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan pada saat ini kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari selama kami masih hidup di dunia ini, kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu secara pribadi datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, dengarkanlah doa pengakuan dosa anak-anak-Mu ini. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi dan peduli kami. Tuhan yang mau menerima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk anugerah pengampunan dosa dan keselamatan. Pakailah hidup kami selanjutnya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus, dengan ikhlas. Memang kita orang-orang berdosa, tetapi kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh mengakui dan berbalik ke jalan Tuhan, selalu ada
berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah buat kita dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dosa, kesalahan kita itu diampuni bukan karena usaha kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah, genade, grace. Ini bedanya. Grace itu artinya sesuatu yang tidak kita layak terima, tapi toh diberikan. Kita bersyukur. Saya undang kita bangkit berdiri sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, khususnya sebagai keluarga besar, keluarga Allah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru buat kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, termasuk juga ibu-ibu, nanti tanyain mana ibunya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sambut Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Silahkan duduk. Anak-anak ada? KND? Tidak ada. Oke, baik. Mari saudara, sebelum kita akan membaca ada dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah tantangan dunia saat ini, di tengah-tengah begitu banyak
ajaran yang membuat kami kadang bingung dan goyah sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur karena firman Tuhan tersedia bagi kami, khususnya bagi kami sebagai keluarga besar Tuhan maupun keluarga kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bukakan hati dan pikiran kami, jemaat-Mu baik di tempat ini maupun di rumah, agar mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak saja mendengarkan tetapi boleh mengerti dan mempraktikkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Yang berbunyi demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 406, bait yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyambut Pekan Keluarga Gereja Perki Nederland tahun 2023, tema minggu ini adalah keluarga yang melayani. Saya yakin kita semua pernah mendengar kata melayani. Benar? Ada yang belum pernah dengar kata melayani? Pasti dengar ya. Tapi pertanyaannya, apa benar kita mau melayani? Ya, bagi orang Kristen harus melayani. Karena kenapa? Menurut salah satu filsuf Yunani yang terkenal, Plato, dia pernah mengajukan pertanyaan, siapa sih yang senang kalau harus melayani orang lain? Nah ini. Karena kita cenderung maunya dilayani daripada melayani. Betul nggak? Ya. Nah, tapi di pihak lain, saudara, walaupun kita udah sering dengar nih kata melayani,
itu ada pemahaman yang kabur atau kurang jelas atau bisa dimultitafsirkan dengan kata melayani. Ya, contohnya misalnya kalau ada seseorang yang bertugas dari gereja ketika bendahara mau mengganti ongkos jalan, orang itu bilang, nggak usah, ini pelayanan. Ya, nah di sini melayani berarti apa? Melakukan dengan sukarela. Ya, nah kalau dalam warta dikatakan minggu depan akan dilayani oleh pendeta Stanley misalnya. Ya, di sini melayani artinya apa? Melakukan atau memimpin ibadah. Ya, nah juga dalam pelayanan, misalnya ada yang bertugas terlambat, lalu ia ditanya mengapa terlambat, jawabannya apa? Ini kan pelayanan, ya. Ini kan cuman pelayanan. Pelayanan di sini kan berarti ya tidak usah berkualitas. Saya pernah dengar, udah untung saya mau melayani. Waduh, ada begitu ya. Jadi udah untung saya mau melayani, ya. Jadi ya melayani ya kalau ada waktu, ya ini kalau nggak ada ya udahlah gitu, ya. Tapi ada juga kalau misalnya contohnya pemimpin KOR berpesan kepada para anggotanya untuk datang tepat waktu untuk latihan. Ingat loh, ini adalah pelayanan. Artinya apa? Ya harus berkomitmen, harus sungguh-sungguh. Tapi saudara, kata melayani ini bukan cuma untuk konteks di dalam pelayanan di gereja, tapi juga di dalam masyarakat umum. Ya, kita sering dengar kata service, pelayanan, ya, atau melayani. Ya, nah misalnya kalau dikatakan pelayanan di restoran, ini full moon contohnya karena di Den Haag, ya, saudara. Kalau di sini restoran apa yang enak? Ya, katakanlah restoran ini, pelayanannya bagus. Artinya apa, saudara? Artinya ya itu, ya bahwa makanannya enak, dihidangkan dengan cepat dan ramah. Belum tentu pelayan restoran ramah, belum tentu, saudara. Ya, kalau dikatakan pelayanannya bagus, hebat, ya. Atau di bank, kalau kita pergi ke kantor bank, pelayanannya bagus. Dan para klien yang datang itu diperhatikan dengan baik. Tapi kata melayani juga dipakai di mana? Panti-panti pijet, saudara. Ya, itu menggunakan kata melayani, bunyinya apa? Iklannya. Anda akan dilayani oleh pramuria kami yang cantik dan menarik. Taksirkan sendiri apa artinya melayani di situ, saudara. Ya, jadi ini dipakai di mana-mana ini kata melayani. Ya, nah kata melayani juga dipakai di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Itu ada 4 macam kata yang digunakan untuk menjelaskan kata melayani. Yang pertama adalah diakonio, artinya menyediakan makanan di meja untuk majikan. Jadi kalau ada pelayan itu melayani, ya, makanya itu diakonia, ya, diaken melakukan pelayanan meja, ya. Lalu ada kata dolio, artinya menghamba, dilakukan oleh seorang budak ketika dia melakukan sesuatu untuk majikannya. Kemudian ada kata letorgeo, itu berarti bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Ya, jadi kalau sini ada ambtenar atau apa ya, melakukan public service, ya, pelayanan untuk umum, itu juga bagian dari pelayanan. Ya, jadi bukan bekerja untuk kepentingan sendiri, ya, tapi kepentingan umum. Nah, yang terakhir, kata Yunani terakhir adalah latreo, berarti bekerja untuk mendapatkan gaji atau upah. Jadi bekerja melayani untuk dapat gaji atau upah.
Nah, kata latreo ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini digunakan untuk apa? Untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca Matius 4 ayat 10 dan juga Kisah Para Rasul. Nah, saudara, berbagai kata ini digunakan oleh gereja di abad pertama dalam arti melayani, mengabdi, atau menghamba kepada Tuhan ataupun orang lain. Atau dengan kata lain, melayani adalah pola hidup yang bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Jadi di dalam kekristenan tidak pernah stop hanya untuk diri sendiri. Tidak sedikit orang Kristen yang masih mikirinnya untuk diri sendiri. Padahal bagi kita orang yang sudah diselamatkan, ya, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Tadi ngobrol sebelum kebaktian, saya datang pagi, ya, kita bersyukur kalau masih bisa hidup. Kita ini adalah ya pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jadi saya katakan, ingat, kita ini adalah aktor dan aktris. Bangga nggak kalau bilang aktor aktris? Tapi bukan dari drama Korea, bukan. Dramanya Kristus. Artinya kalau kita masih diberi kesempatan hidup, ya, Tuhan masih mau pakai kita. Betul nggak? Kalau udah waktunya udah selesai, Tuhan panggil. Nggak usah lama-lama. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, artinya Tuhan masih mau memakai saudara-saudara dan saya. Ya. Nah, itu yang kita syukuri, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita hidup, jangan hidup untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk Tuhan dan sesama. Ya. Nah, jadi wajar, saudara, kalau juga di dalam kehidupan berkeluarga, para anggota harus saling melayani. Kita bisa bayangkan kalau anggota keluarga hanya nuntutnya mau dilayani. Suami minta dilayani, istri minta dilayani, anak minta dilayani. Repot, saudara. Ya, wah, kalau di Indonesia tuh punya 6 anak, 6-6-nya punya pembantu semua. Bayangkan, saudara, ya. Nah, ya enak dilayani, udah biasa dilayani, ya. Tapi kita sebagai anggota keluarga, ya, kita harus saling melayani. Wajar kalau orang tua melayani anak-anak, tetapi sebaliknya juga anak-anak terpanggil untuk melayani orang tua. Saya akan mengajak kita menonton video klip sebentar tentang seorang anak masih muda di Cina bernama Haisun. Umurnya baru 9 tahun. Masih kecil, 9 tahun. Tapi dia harus bekerja keras membantu melayani kedua orang tuanya. Sayang, video klip ini nggak ada subtitle dalam bahasa Belanda atau Inggris, dalam bahasa Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana Haisun yang masih kecil ini harus cuci pakaian, masak untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ayahnya ketika masih kecil itu kepalanya pernah terpukul dan dia terbakar sehingga ia tidak bisa berpikir seperti orang normal. Jadi apa ya? Sedikit apa istilahnya? On ya, blow on ya. Nah, ya tahu nggak on? Nah, jadi nggak bisa berpikir, usianya barangkali dewasa, tapi nggak bisa berpikir sebagai orang dewasa. Begitu. Ini ayahnya, ya. Jadi pekerjaannya hanya bisa lakukan apa? Kuli aja, ya, dia kuli, ya, nggak bisa yang mikir-mikir. Sedangkan ibunya si Haisun itu tadinya adalah seorang gadis yang cantik dan pernah menjadi kembang desa. Artinya apa? Wah, jadi paling cantik di desanya, ya.
Dan selain cantik, dulu ibunya itu pandai menyanyi dan menari. Tapi sayang, kemudian ibunya ini apa? Sakit jiwa dan gila. Wajahnya yang tadinya cantik berubah. Mari kita saksikan ya. Mudah-mudahan Bung Lexi silakan.黄金乡金沙村，海拔1500米，已经初夏，气温只有10度。陈海轩9岁，刚读小学3年级的他，已挑起这个家全部的家务。海轩，你多大就会洗衣服了呀？7岁吧。谁教你洗的？看爸爸洗的。爸爸要求小海轩会洗衣服的吗？那你为什么要学呢？因为我爸爸天天去做工，做得很辛苦，回来的时候衣服弄得很脏。妈妈对呢？妈妈对，我也帮她洗，给她做饭，给她洗头，给她洗手。也就是说，妈妈基本上都让你来照顾了，那你不就成了妈妈的妈妈吗？因为我妈妈有病才这样的呀。因为个头太矮，海轩只有站上凳子才能把衣服拧干。这下面，的把水粘的少出来一点，在这里一下就弄干了很多。海轩的爸爸没有固定工作，全靠着一身力气。镇上哪里有重活就叫他，随叫随到。今天山上林场有批沙木要装车，海轩爸爸一大早就上了山。他从小就是在1岁多的时候，就是在火坑边玩的时候，那个头掉到火坑边烧坏了头的，在外面不能够动脑筋，就只能够做这种苦力。一货车的沙木总重量将近8吨，装一车给50块钱，全靠一个人，这简直让人难以置信。我们用镜头记录了整个过程。装完一车沙木，海轩爸爸用了5个小时。这50块钱赚得太不容易了，对于许多城市高消费者来说，还不及一包好烟的钱；对于普通工薪阶层来说，也就是1天的饭钱。而这50块钱对于海轩一家却特别的重要。海轩妈妈的病就靠爸爸赚的苦力钱来维持。已是下午3点，海轩爸爸顾不上吃午饭，他马上要赶到山下的镇子上去接海轩的妈妈。他老婆什么事做不了的，什么做不了，还有人照顾的。他在疯疯癫癫的，每天在路上啊、马路上啊捡吃的啊，别人剩下的甘蔗头啊、那个水果啊、烂的水果啊，就是这样捡吃的。这就是海轩的妈妈。海轩爸爸不在家的时候，他就会独自跑到山下的镇子里，漫无目的的游荡。只要行为不过分，镇上的人大多都习以为常。关于他，镇子上有很多的传说。海轩是个很漂亮的，读书很好，读书很用功的。出去打工的时候，在广东那边去回的就是这样的了。她是我们这个镇的美女，第一美女。为什么是第一美女呢？因为她长得漂亮嘛，也会唱漂亮，然后歌啊唱得很好，那些跳得很好看，跳舞也跳得挺好。真的是第一美女，你现在在房间都找不到以前她那么漂亮。小海轩管不住妈妈，
只要爸爸不在家，妈妈就会往镇子上跑，要等爸爸做完工，再到镇上把他接回家。家里的房子破得不成样子，到处都是窟窿。爸爸卖苦力挣来的钱，几乎都花在了妈妈的疯病上。对于小海轩来说，日子苦一点不要紧，治好妈妈的病才是最要紧的。Ya, cukup Bu, Messi. Ya, cukup. Lagi seru-serunya to be continued. Kalau mau lihat sendiri di YouTube, saudara. Ntar jadi bukan kebaktian, nonton film. Nah, saudara, ketika si Haisun ditanya, apakah ia malu mempunyai seorang ibu yang gila, yang sakit jiwa? Jawabnya, dia bilang di dunia ini hanya ada ibu yang baik. Nggak peduli apa, tapi ibu adalah seorang yang baik. Sebuah jawaban yang mudah bagi anak-anak yang barangkali pernah merasakan kasih sayang dari ibunya. Tapi bagaimana dengan Haisun yang tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya? Kalau saudara dengerin, itu dia pernah dibuang sama ibunya ke air, lagi masih kecil. Coba bayangkan saudara. Tapi si anak ini bilang, yang ada di dunia ini adalah ibu yang baik. Bukan jawaban yang mudah. Di usia yang sangat muda, 9 tahun. Setiap hari dia harus membantu ayahnya yang bodoh untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjaga ibunya yang sakit jiwa. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen? Kita bersyukur boleh mengalami kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah melayani kita. Dia sudah menebus hidup saudara-saudara dan saya dengan rela mati di atas kayu salib dan bangkit. Supaya kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Kalau Dia sudah melayani kita, apakah kita sudah melayani Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop kita Markus 1 ayat 29-34 itu bagaimana menggambarkan keluarga dari Rasul Petrus yang melayani. Ibu mertua Petrus yang baru saja sembuh dari sakitnya itu dikatakan tadi apa? Langsung melayani tamu-tamunya. Keluarga Petrus kemudian secara spontan membuka rumahnya, open house, untuk mendukung Yesus yang melayani orang banyak datang ke rumah itu. Jadi mereka tidak hanya melayani bagi keluarga mereka sendiri, tapi mereka juga terbuka untuk melayani orang lain. Di dalam kisah penyembuhan ibu mertua Petrus, terungkap sebuah teladan yang indah tentang keluarga yang melayani. Motivasi utama keluarga mereka melayani adalah sebagai ungkapan syukur, sebagai terima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Ini penting, saudara. Apa motivasi kita melayani? Barangkali ada yang sudah melayani bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi apa motivasi kita dalam melayani? Untuk Tuhan atau untuk diri kita? Cari nama atau kita memuliakan nama Tuhan? Nah, saudara, kesadaran bahwa keluarga kita telah lebih dahulu dikasihi Tuhan, ini seharusnya mendorong kita untuk juga membalas kebaikan Tuhan. Meneruskan kasih yang sudah kita terima itu untuk juga dibagikan kepada orang lain. Ini penting sekali, saudara. Tadi saya juga cerita, minggu lalu ada rombongan turis dari Indonesia, satu keluarga, suami, istri, dan anak. Sampai di Belanda hari kedua, tiba-tiba suami jam 4 pagi. Kena stroke, koma, besokannya meninggal.
nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa di negeri orang. Coba bayangkan. Tapi bersyukur ada orang-orang yang Tuhan kirim. Saya ingat anaknya ngomong, Om, saya kadang-kadang nangis sendiri menyaksikan, mengalami apa yang terjadi. Ini sorry nggak ada di sini ya saudara. Kenapa? Kok ada orang yang nggak kenal papa, kok mau berbuat sesuatu untuk kita? Saya diingatkan, selama ini saya hanya cuma mikirin diri sendiri, nggak peduli sama orang. Tapi kok dengan gini ada orang yang nggak kenal kok baik ya. Nah itulah saudara, kasih yang sudah kita terima harus kita bagikan, delen, sharing kepada orang lain yang membutuhkan. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh keluarga Petrus untuk melayani? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, mereka menyerahkan seluruh anggota keluarga kepada Kristus. Clement dari Alexandria di dalam bukunya yang berjudul Stromatis 7 ayat ke-6 menceritakan, ada cerita tentang istri Petrus yang sebenarnya juga ikut di dalam pekerjaan pekabaran Injil. Ya, di Alkitab nggak terlalu cerita ini ditampilkan, tapi di sumber lain ternyata ibu mertua Petrus ini, istri Petrus ini juga turut di dalam pelayanan Injil. Kemudian dia mati syahid bersama dengan Petrus. Nah, dalam perikop kita juga menemukan bagaimana Petrus juga membawa ibu mertuanya kepada Kristus. Kalau kita baca ayat 30-31. Jadi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa juga Andreas, saudara Petrus, juga menjadi salah satu murid Yesus. Di sini kita lihat bagaimana orang-orang yang dekat Petrus itu melalui kesaksian hidup Petrus menyerahkan diri kepada Kristus. Dan mereka juga ikut di dalam pelayanan. Nah, hal ini saudara menjadi petunjuk bahwa Petrus yang sudah mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Kita tahu ya, Petrus itu pernah menyangkal Tuhan. Betul nggak? Berapa kali? 3 kali. Tapi ketika dia mengalami anugerah itu, dia dipulihkan kembali. Dia bagikan kasih yang dia sudah terima itu kepada orang lain. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri. Kita harus sharing, bagikan. Ya, coba lihat orang-orang di sekeliling kita, banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah, saudara, jadi inilah yang dilakukan oleh Petrus, ya, bahwa dia bagikan, dan hal yang paling mendasar bagi Petrus adalah supaya keluarganya juga melayani Tuhan. Dia membawa anggota keluarganya menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua yang dilakukan oleh Petrus dan keluarganya, menyerahkan harta benda dan kepemilikan lainnya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca ayat 29, di sana dikatakan ketika Yesus keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus, Yohanes ke rumah Simon Petrus dan Andreas. Di rumah Petruslah itu dijadikan posko, pos di mana Yesus melayani, menyembuhkan orang, tempat untuk berteduh, beristirahat, dan seterusnya. Jadi kita lihat rumah si Petrus dijadikan pos pelayanan, posko di mana supaya Yesus bisa melakukan pelayanan. Dan keramah tambahan keluarga Petrus ini untuk melayani banyak orang. Itu terlihat dalam ayat 32-34. Membuktikan bahwa totalitas keluarga yang melayani. Mereka bisa mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Waktu, tenaga, harta, rumah, privasi, dan lain-lain. Bukankah tidak sedikit orang yang berkata mau melayani, sementara sulit sekali untuk menyentuh waktu.
rumah, apalagi dompet, kepemilikan pribadi lainnya. Apalagi menyerahkan anak-anak untuk menjadi hamba Tuhan. Coba, kita mengharap segala sesuatu dari Tuhan. Tapi apakah kita juga siap untuk memberi? Membagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, keluarga Petrus menyerahkan seluruh waktu, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat yang mereka terima dari Tuhan untuk melayani sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dalam prakteknya di tengah-tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin hari semakin berat, tidak saja kita harus berjuang untuk bisa bertahan hidup, tetapi kita juga terpanggil untuk berbagi, sharing. Kita juga terpanggil untuk melayani. Saudara, ada 3 kondisi menurut Dr. Paul Gunadi, seorang teolog, yang perlu sengaja diciptakan bagaimana bisa menjadi keluarga yang melayani. Yang pertama, dia katakan ada suasana rohania yang senantiasa mengingatkan setiap anggota keluarga akan kehadiran Tuhan. Jadi kita ada karena anugerah Tuhan. Adanya kesehatian tentang pentingnya pelayanan. Kalau di rumah sudah terbiasa melayani, anak atau anak-anak kita juga terbiasa juga untuk melayani sesama. Bagaimana anak-anak kita bisa melayani orang lain kalau dia lihat papa mamanya maunya dilayani terus? Tapi kalau dia lihat papa mamanya melayani terjun, si anak juga bisa lihat sendiri. Dan yang ketiga, adanya dukungan dari pasangan dan anggota keluarga yang lain. Nah saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan cerita pendek karya Oscar Wilde. Pada suatu hari ada cerita Yesus meninggalkan lembah putih dan pergi memasuki kota ungu. Ia menelusuri jalan kota itu, lalu dia menemukan seorang pemuda yang sedang berpesta dan minum minuman keras. Kristus bertanya kepada pemuda itu, mengapa engkau menyia-nyiakan hidupmu dengan bermabuk-mabukan? Lalu pemuda ini menjawab, Tuhan, saya pernah sakit kusta, dan engkaulah yang telah menyembuhkan saya. Dan sekarang apalagi yang harus saya lakukan? Lalu cerita ini, Yesus terus berjalan masuk ke dalam kota. Di suatu jalan, ia melihat pemuda lain yang sedang memeluk seorang pelacur. Lalu Kristus berkata kepadanya, mengapa engkau menceburkan dirimu ke dalam percabulan seperti ini? Pemuda itu menjawab, Tuhan, dahulu saya buta, dan engkaulah yang mencelikkan mata saya. Apalagi yang dapat saya lakukan sekarang? Lalu Yesus terus berjalan sampai di tengah kota. Ia melihat kali ini seorang lelaki tua yang sedang menangis terseduh-seduh. Lalu Kristus bertanya, mengapa engkau menangis seperti itu? Orang tua ini menjawab, Tuhan, dahulu saya mati. Engkau yang menghidupkan kembali. Apalagi yang saya dapat lakukan? Saudara, cerita-cerita di atas menggambarkan bagaimana orang yang telah menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya, tetapi menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ini berbeda dengan ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit demam. Lalu firman Tuhan mengatakan, ia membangkitkan dia, maksudnya ibu mertua Petrus, dan lenyaplah demamnya. Perempuan itu melayani mereka. Jadi setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ibu mertua Petrus langsung melayani.
Ia tidak seperti kita yang seringkali barangkali membuang waktu mengeluh persoalan-persoalan yang kita alami, atau menuliskan sederet permohonan, permintaan kepada Tuhan. Saudara, kasih perbuatan ibu mertua Petrus ini telah memberi contoh teladan yang indah bagi kita, yaitu bagaimana mewujudkan rasa syukur atas berkat, atas anugerah yang Tuhan berikan bagi dirinya dan keluarganya. Sehingga melalui persembahan pelayanan, banyak orang yang boleh menerima kesembuhan, berkat dari pelayanan Yesus. Saudara, bila melalui kasih yang timbal balik di dalam anggota keluarga, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak, dan doa bersama di hadapan Tuhan. Keluarga yang senantiasa mengikutsertakan dan memprioritaskan Tuhan di dalam tindakannya, akhirnya keluarga seperti inilah yang bisa rela melayani semua saudara, khususnya mereka yang membutuhkan cinta kasih. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja Perki Nederland, kita ini sebagai keluarga, bukan cuma sekedar datang hari Minggu udah kelar, tetapi tunjukkan bagaimana kita sebagai anggota keluarga peduli satu dengan yang lain. Bukan sekedar ibadah bersama, tetapi keluarga besar yang siap melayani. Pertanyaannya, mengapa harus melayani? Karena Tuhan sendiri telah melayani kita terlebih dahulu. Seluruh hidup Yesus ditandai dengan apa? Kerinduan untuk melayani dan menghamba. Nah, kalau Plato tadi berkata, siapa yang mau melayani? Siapa yang mau menjadi pelayan? Sebaliknya Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kalau Yesus saja mau menjadi pelayan, apalagi saudara-saudara dan saya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari kita sebagai keluarga, keluarga Kristen, meneladani jiwa semangat melayani dan menghamba dari Tuhan kita. Dan kiranya Tuhan mau memakai keluarga-keluarga Kristen yang ada menjadi berkat bagi misi pelayanan Allah di dalam gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, saudara, untuk menyambut firman Tuhan yang kita dengar, kita akan pertama-tama dengarkan persembahan duet dari Foni dan Susan, menyanyikan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Nanti kuplet kedua kita nyanyi bersama, gitu ya. Oke.
Kita sama-sama bahasa Inggris ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan duetnya dan juga Madi. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mat, silahkan duduk. Mari kita bersatu, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau telah melayani kami terlebih dahulu, dan biarlah kami juga terpanggil untuk melayani sesama kami, baik di rumah, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang melayani. Begitu juga untuk keluarga-keluarga di lingkungan Gereja Perki Nederland. Melalui kehadiran keluarga-keluarga, kasih Tuhan boleh dibagikan kepada orang lain. Kami berdoa untuk pemerintah, baik Indonesia maupun Belanda, di tengah-tengah situasi pada saat ini. Tuhan kiranya memberi hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa, khususnya keadaan di Indonesia menjelang pemilu tahun depan. Biarlah Tuhan turut campur, Tuhan mengasihani bangsa kami, agar tidak terjadi perpecahan
di antara sesama anak bangsa. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia ini Tuhan, peperangan Rusia dan juga Ukraina yang masih terus berlangsung, yang bahkan melebar, saudara. Biarlah ini juga mengingatkan kami semua betapa kami merindukan perdamaian. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga membawa damai dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk mereka yang menjadi korban karena bencana alam, kekerasan, ataupun orang-orang yang tertindas, teraniaya. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Kami juga berdoa untuk keberadaan Gereja Perki Nederland. Kiranya Tuhan beri hikmat, akal budi, kemampuan kepada Ibu Pendeta Ida dan keluarga, dan juga seluruh pendeta yang melayani di Perki. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan pimpinan Gereja Perki Nederland untuk program dan rencana di tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka yang diberi kesempatan untuk memimpin Gereja Perki Nederland. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Di antaranya Steve De Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, di mana esok hari ia harus mengalami operasi. Kiranya Tuhan beserta dengan Ibu Giok dan keluarga. Tuhan beri hikmat, akal budi kepada dokter yang akan melakukan operasi ini. Diberi hikmat, akal budi, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Cigiok juga diberi ketabahan, penyerahan yang penuh. Begitu juga untuk keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Simatupang, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Pauline Fischer, Ibu Wanda Purba. Kami bersyukur ia boleh bersama dengan kami untuk ibadah ini. Kami teringat untuk Bapak Will Mustad, Bapak Stephen Haryono, Bapak Wim Hierarki yang kami dengar masih di ICU. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ini. Kami juga turut bersuka cita dengan mereka yang berulang tahun. Ibu Tini Simatupang, Ibu Nani Pardede, Bapak Ton Kelder. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Herce Latul, untuk Senoa Nelwan, untuk Baruh Ana Patinama, anak dari Ibu Ida. Kami juga mengucap syukur dan turut bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan dari Ibu Nona Rusli dan Bapak Sofian Rusli. Di tengah-tengah sukacita kami juga turut bersama-sama berduka dan kehilangan dengan keluarga dari Bapak Hampri Sahitapi berkenaan dengan dipanggil pulangnya Ibu Inge di Jakarta. Kami juga berdoa untuk keluarga Pantinama, di mana kakak dari Ibu Pendeta Ida, Bapak Cornelius Dedek Patinama, Tuhan panggil pulang. Kiranya Tuhan yang adalah sumber penghibur, yang setia memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk kebaktian anak taruna pada tanggal 30 April minggu depan di Gereja Neustadt. Kami berdoa untuk semua persiapan yang dilakukan. Biarlah adik-adik kami ini juga boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan akan seluruh pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan doa yang tidak sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga.
Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan Yesus dan juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini
dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 249, barangkali bait pertama saja ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di malam ruangmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk, kita saat teduh sejenak. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 23 April 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stanley Cahyadi yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardika Ley yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Juga sumbangan pujian dari Ibu Susan Aipasa dan Ibu Funi de Vogel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu 30 April adalah minggu kelima di Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Kami tidak mengadakan ibadah umum, tetapi akan diadakan ibadah untuk remaja dan anak-anak sekolah minggu. Orang tua juga boleh datang. Yang ibadah dikoordinir oleh bidang kerohanian dan sekolah minggu. Ibadah di ruang kamar 2 gereja di Dries Stroman akan dimulai pada jam 11 pagi. Oh, de nieuwe stad, excuses. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu 7 Mei 2023 di gedung gereja di Dries Stroman pada jam 9.30 pagi. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Ibadah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023. Ibadah di Gereja Perki Nederland di Zwolle akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Tempat dan waktu akan menyusul kemudian. Ibadah hari Pentakosta akan diadakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Gereja Perki Nederland Almere dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Urika Patinama. Gedung gereja dan jam kebaktian akan diumumkan kemudian. Minggu 18 Juni adalah Minggu Pelayanan Baptisan Kudus untuk jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan baptisan kudus untuk anggota keluarganya dapat menghubungi Badan Pengurus.
Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat, dan untuk jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sumbangan konsumsi pada hari ini diberikan oleh Family de Rover KI Chili. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.